Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sedang berada di kebun cabai rawit Tasnim Farming untuk melakukan pemanenan cabai rawit yang semenjak kemarin sudah masuk ke masa panen. Seminggu kemarin kalaupun jumlah volume panennya baru beberapa kilo saja. Nama benihnya namanya si gantung. Nah, umur cabai rawit ini sekitar 4 bulan dan saatnya kita sudah bisa melakukan pemanenan. Ini saya ditemani oleh Mang Bule. Nah, Mang Bule sedang melakukan pemanenan cabai rawit. Nah, kemarin dapat berapa kilo Mas hasil panen kemarin itu? Kemarin dapat 15 kilo ya, baru hari kemarin ya. Iya. Kita melakukan pemanenan, dan sekaligus pemanenan juga kita lakukan itu adalah penyiangan gulma ya. Iya. Pencabutan gulma ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan pada pohon cabai rawit, sehingga nutrisi-nutrisi yang ada di dalam tanah itu bisa diserap oleh cabai rawit ini. Nah, harapannya ini kalau melihat dari jumlah produksi hasil jumlah produksi potensi panen kita bulan ini saja, sepertinya kita bisa ini dapat 1 kintal ya. Iya. Kalau dihitung jumlah pohon ya. Iya. Dikali berapa potensi per tanaman. Dapat nggak nih 1 kintal nih kira-kira bulan ini? Dapat ya. Mudah-mudahan, amin ya robbal alamin. Ya, dengan ketelatenan dan kesabaran. Ini baru di sini saja Mas Mang Bule. Nanti di sana juga ada, nanti di sebelah sana di sela-sela pohon pisang kita. Gitu. Ini yang dipilih yang mana ini? Yang besar, ukurannya panjang. Ya seperti itulah. Warnanya? Warna putih. Kenapa nggak nunggu sampai merah? Karena kalau nunggu sampai merah ini mereka kalau di musim hujan ini sangat sulit ya untuk memerahkan cabai rawit, sehingga kita ambil yang putih dengan harapan, karena kalau nunggu merah ini malah ada yang berjatuhan. Oh, contohnya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, seperti ini dia nggak sempat merah jadi busuk begitu. Kalau busuk kan sayang, ya kita ambil yang putihnya aja. Yang putih ini di sini kisaran harganya 20.000 sampai 25.000 tergantung hari itu kita panen. Nah, kalau merahnya mungkin di musim kemarau nanti, atau kita juga bisa kita upayakan, sedang mencari cara bagaimana caranya supaya tanaman cabai rawit ini bisa diambil, bisa nunggu sampai merah. Nah, kalau seperti ini contohnya nih. Tapi kalau di putihnya dicabut, yang putih-putihnya dipetik, ini akan mempercepat pertumbuhan mulai dari bunga-bunga seperti ini, nanti akan menjadi pentil cabai rawit. Kemudian ini yang sudah berbuahnya, yang dipanen itu biasanya yang putih seperti ini. Kalau dipanen dengan harapan ini mempercepat pertumbuhan bakal-bakal buah dari bunga sampai ke pentil sampai ke. Nah, selain dipanen juga ini kita juga harus rajin-rajin melakukan penyemprotan. Ini penyemprotan terakhir kapan ini, Mang Bule? Hari kemarin sore. Kemarin sore disemprot dengan obatnya Pak? Apa itu? Abasel ya. Abasel itu anti trip untuk mengobati atau mencegah penyakit keriting daun atau kutu-kutu daun yang biasanya tumbuh di balik-balik daun ini. Nah, ini kira-kira berapa lama ini panen? Ya Pak? Berapa lama? Berapa lama? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Kita lihat nanti aja lah sampai selesainya. Jadi karena tidak bisa dilakukan pemanenan itu dilakukan serentak, dihabiskan semua.
Ya bisa aja sih kalau jumlah orangnya banyak, tetapi karena kita juga perlu menunggu cabai rawit ini tumbuh sempurna dulu sampai apa namanya besar. Kalau dikerahkan orang banyak, nanti sampai yang kecil-kecilnya pun diambil karena mereka akan mengejar target gitu. Karena perhitungan biaya panen yang biasa dilakukan itu biasanya 1:5 pohon-pohon cabai rawit ini. Dan ini tidak bisa dilakukan serentak karena berjenjang, tumbuh buahnya itu berjenjang, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sudah besar sama sekali. Nah, ini kita hampir tidak melihat cabai rawit ini yang menjadi merah, tapi kalau yang jatuh seperti ini, nah ini jatuh, jadi nggak sempat sampai merah, dia sudah jatuh. Karena nah ini contohnya seperti ini gitu. Kalau dimerahkan dia malah jatuh, tapi lebih baik kita petik saja dulu yang putihnya selama masih laku dijual. Oke, seperti itu dulu. Nanti kita akan bertemu lagi di kegiatan-kegiatan kita di kebun. Begitu, tetap bertani, jangan berhenti bertani di jalan yang benar. Jangan panen kalau tidak tanam, jangan bertanam kalau tidak punya benih. Jadi mulai dari penyemaian benih sampai penanaman baru kita panen. Dan jangan lupa dipelihara berdasarkan petunjuk-petunjuk ahli atau orang yang sudah berpengalaman di bidang pertanian, dan itu bisa didapatkan dengan mudah pada hari ini. Oke saudara-saudara, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.